Halo sahabat semua, kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali salah satu materi sejarah, yaitu terkait upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Materinya cukup banyak, sehingga di sini akan coba saya jelaskan dengan ringkas dan jelas, tanpa mengurangi inti dari materi itu sendiri. Baik, kita mulai saja pembahasan materi ini, silahkan simak video ini. Sahabat semua, ancaman disintegrasi bangsa terjadi pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1965. Tercatat ada terjadi 7 ancaman disintegrasi bangsa yaitu, PKI Madiun, terjadi tahun 1948, DITI, tahun 1949, Andi Aziz, tahun 1950, RMS terjadi di tahun 1950, APRA juga terjadi di tahun 1950, kemudian di tahun 1958 ada PRRI Permesta, dan tahun 1965 ada peristiwa G30 SPKI. Dari 7 ancaman disintegrasi bangsa tersebut, dapat kita kelompokkan menjadi 3, berdasarkan motif atau dasar yang melatar belakanginya, yaitu atas dasar ideologi, atas dasar kepentingan dan yang ketiga adalah atas dasar pemerintahan. Ancaman disintegrasi yang tergolong atas motif ideologi adalah peristiwa PKI Madiun, DITI dan G30 SPKI. Kemudian peristiwa, atau pemberontakan yang tergolong atas dasar kepentingan, yaitu APRA, RMS, dan pemberontakan Andi Aziz. Sementara untuk PRRI Permesta, masuk dalam pemberontakan yang didasari atas motif pemerintahan. Sahabat semua, berikut ini akan coba saya jelaskan satu persatu dari masing-masing peristiwa disintegrasi yang sudah saya sebutkan tadi. Pemberontakan PKI Madiun. PKI di Madiun muncul dengan tujuan yang kuat serta memiliki beberapa latar belakang. Berikut ini peristiwa yang melatar belakangi PKI Madiun yang terjadi tahun 1948. Pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville, yang dianggap sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri, seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lain. Hal kedua yang melatar belakangi munculnya pemberontakan PKI di Madiun adalah adanya cita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Hal ini dipicu akibat kedekatan hubungan Amir Syarifuddin dengan Musso, yang merupakan tokoh PKI. Hal ketiga yang menjadi latar belakang pemberontakan Madiun adalah adanya kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa, dengan alasan penghematan biaya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari pemberontakan Madiun? Pemberontakan Madiun tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, namun pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, serta mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Dalam peristiwa ini, PKI mengajak petani dan buruh untuk ikut melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara, di antaranya adalah 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta. 2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah, dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur, untuk menjalankan operasi penumpasan, dibantu para santri. Pada 30 September 1948, Madiun direbut kembali oleh TNI, di mana saat itu Musso tertembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap, kemudian ditembak mati. Pemberontakan PKI di Madiun ini banyak memakan korban, karena adanya fitnah-fitnah yang dilakukan PKI kepada pemerintah, hingga memicu sebagian rakyat untuk bergabung dengan PKI. Tercatat 17 tokoh yang namanya disebut sebagai korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di Desa Kresek, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kolonel Infantri Marhadi. 2. Letkol Wiono. 3. Inspektur Polisi Suparbak. 4. Mayor Istiqlah.
5. RM Sarjono, Patih Madiun. 6. Kiai Husen, anggota DPRD Kabupaten Madiun. 7. Muhammad, pegawai Dinas Kesehatan. 8. Abdurrahman, asisten Wedono Jiwan. 9. Sosro Diprojo, staf PG Rejo Agung. 10. Suharto, guru sekolah pertama Madiun. 11. Sapirin, guru sekolah Budi Utomo. 12. Supardi, wartawan freelance Madiun. 13. Sukadi, tokoh masyarakat. 14. KH Sidik. 15. R. Charis Bagio, Wedono Kanigoro. 16. KH Barokah Fahrudin, ulama. 17. Maidi Martodisomo, agen polisi. Sahabat semuanya, begitulah kurang lebihnya penjelasan latar belakang dan tujuan peristiwa PKI di Madiun. Secara ringkas, peristiwa PKI Madiun ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian, ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Setelah kita membahas mengenai peristiwa pemberontakan PKI Madiun, selanjutnya kita akan membahas tragedi nasional lainnya yakni pemberontakan DITII. Gerakan Darul Islam atau disingkat dengan DI, merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia, NI. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia atau TII. Sehingga, gerakan ini biasa disebut dengan gerakan DITII. Pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Sebab, pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi dan juga Kalimantan. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Proses pemberontakan DITII di Jawa Barat diawali dengan pengangkatan Kartosuwiryo menjadi pemimpin tertinggi pada bulan Februari 1948. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamirkan diri berdirinya Negara Islam Indonesia atau NI. Penumpasan DITII di Jawa Barat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, 1. Melakukan pendekatan pribadi, yang dilakukan oleh Muhammad Natsir, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Masyumi. 2. Operasi Pagar Betis, yakni strategi militer dengan menyertakan kekuatan rakyat. Pada tanggal 4 Juni 1962, akhirnya pasukan divisi Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo. Kemudian Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Angkatan Darat Jawa Madura. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pemberontakan ini dilatar belakangi keinginan untuk bergabung dengan NI bentukan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini berlangsung pada 23 Agustus 1949 hingga Juni 1954. Proses pemberontakan DITII di Jawa Tengah dimulai dengan diikrarkannya berdirinya DITII Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1949 di Desa Pengerasan Tegal. Kemudian terjadi perluasan pemberontakan di Kebumen oleh Kiai Moh Mahfudz. Dan yang lebih mirisnya adalah bergabungnya Batalion 426 Kudus dan Magelang dengan pasukan DITII. Pemberontakan ini berhasil dihentikan dengan cara membentuk Komando Operasi Militer yang diberi nama Gerakan Benteng Nasional pada Januari 1950. Selanjutnya, pemerintah juga membentuk Komando Militer Operasi Benteng Raiders. Akhirnya pada bulan Juni 1954, DITII Jawa Tengah berhasil dilumpuhkan. Oh iya, untuk pemberontakan DITII di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahfudz Abdurrachman. Sedangkan untuk pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin langsung oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh kekecewaan karena kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk bergabung di Angkatan Perang Republik Indonesia atau disingkat APRIS. Mereka juga kecewa dengan adanya bekas tentara Hindia Belanda bergabung di APRIS. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dan berlangsung antara tahun 1950 hingga 1959.
Pemberontakan ini diawali pada tanggal 10 Oktober 1950, di mana Ibnu Hajar menyatakan bahwa DITII Kalimantan Selatan merupakan bagian dari DITII Kartosuwiryo. Dalam deklarasi tersebut, Ibnu Hajar juga menamakan pasukannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas, atau disingkat KRYT. Pemerintah Indonesia awalnya berusaha menyelesaikan pemberontakan ini dengan cara damai. Ibnu Hajar yang sempat ditangkap dan kemudian dilepaskan untuk membujuk pengikutnya agar menyerah, malah justru melarikan diri dan kembali mengadakan pemberontakan. Pada tahun 1959, pemerintah Indonesia akhirnya mengadakan operasi militer dan DITII Kalimantan Selatan berhasil ditumpas. Dalam operasi militer tersebut, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dihukum mati. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dilatar belakangi oleh kekecewaan Kahar Muzakar, karena pasukannya yang tergabung dalam pasukan gerilya, tidak dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan berlangsung antara tahun 1950 hingga Februari 1965. Karena kecewa tidak dimasukkannya ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia, Kahar Muzakar beserta anak buahnya melarikan diri ke hutan dan menyatakan bahwa pasukannya menjadi bagian dari NI Kartosuwiryo. Penumpasan pasukan DITII Sulawesi Selatan dilakukan dengan penyerbuan oleh pasukan Batalion 330 Kujang Siliwangi, di mana pada penyerbuan tersebut, Kahar Muzakar mati tertembak. Pemberontakan DITII Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dilatar belakangi atas kekecewaan masyarakat Aceh, karena diturunkannya status Aceh menjadi karisidenan di bawah Sumatera Utara. Pemberontakan ini berlangsung antara tahun 1953 hingga 1962 dan dipimpin oleh Tengku Dauh Beureh. Pemberontakan DITII Aceh dimulai dengan dikeluarkannya maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari DITII Jawa Barat pada tanggal 20 September 1953. Setelah itu, pasukan Daud Beureh menguasai berbagai kota yang ada di Aceh dan mempropagandakan rakyat Aceh untuk anti terhadap pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan DITII Aceh berhasil dipadamkan dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan mendatangkan pasukan dari Sumatera Utara dan Sumatera Tengah untuk mendesak tentara Islam Indonesia Aceh hingga masuk ke hutan. Selain dengan cara operasi militer, pemerintah juga melakukan dengan cara damai, yaitu dengan mengadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada 17 hingga 28 Desember 1962. Musyawarah kerukunan rakyat Aceh ini diprakarsai oleh Panglima Komando Militer I, Sultan Iskandar Muda Kolonel M. Yasin. Daud Beureh menerima hasil musyawarah dan kembali ke masyarakat. Demikian rangkuman untuk pemberontakan DITII yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga di Aceh.